Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalian sudah siap belajar? Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Minggu-minggu yang lalu ya, kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, tentang operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar masih tentang bilangan bulat, hanya saja operasi perkalian, pembagian, dan campuran. Oke, perhatikan Bu Om ya. Untuk lebih mudah dalam mengoperasikan perkalian dan pembagian, perhatikan ini. Jika tandanya positif, kemudian positif lagi, maka hasilnya positif ya. Jika tandanya negatif, ketemu negatif, maka hasilnya positif ya. Kemudian jika tandanya positif dengan negatif, maka tandanya negatif. Jika tandanya negatif dengan positif, maka tandanya negatif ya. Pokoknya kalau perkalian dan pembagian positif dengan positif, negatif dengan negatif, dengan tanda yang sama, maka hasilnya positif. Perkalian dan pembagian untuk tanda yang berbeda, baik itu positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif, ya ini tidak sama nih tandanya, maka akan menjadi negatif. Perhatikan contohnya ya. Misal 9 dikali 6, ini positif, ini positif, maka hasilnya akan positif. 9 kali 6 berapa? 54. Positif. Oke. Sekarang perhatikan. Negatif 10 dikali negatif 4. 10 dikali 4, 40. Ya kan? 10-nya negatif, 4-nya negatif. Sama-sama negatif nih, tandanya sama. Maka hasilnya akan positif ya. Jadi hasilnya 40. Kalau positif tidak perlu diberi tanda positif ya. Kemudian misal 5 dikali negatif 7. 5 kali 7 itu 35. Perhatikan, 5 positif, 7 negatif. Sama tidak tandanya? Tidak sama kan? Karena tidak sama, maka hasilnya akan negatif. Jadi 5 dikali negatif 7, hasilnya negatif 35 ya. Sekarang perhatikan lagi. Negatif 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24 kan? Tulis di sini 24. 6-nya bernilai negatif, 4-nya bernilai positif, ya kan? Sama tidak tandanya? Tidak sama kan? Kalau tidak sama, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 6 dikali 4, maka hasilnya negatif 24. Itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Sama ya, sama. Misal nih, 30 dibagi 6. 30 bagi 6 berapa? 5. 30-nya positif, 6-nya positif, maka 5-nya positif karena sama-sama positif, ya kan? Negatif 24 dibagi negatif 6. 24 dibagi 6, 4, ya kan? 24 tandanya apa? Negatif. 6-nya tandanya apa? Negatif. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi negatif 24 dibagi negatif 6 sama dengan 4. Positif. Oke, perhatikan lagi. 28 dibagi negatif 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 28-nya positif,
4-nya negatif, ya kan? Ini berbeda tanda nih, positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. 28 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Ya, perhatikan lagi. Negatif 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 15-nya negatif, 3-nya positif. Sama tidak tandanya? Tidak sama kan? Ayo, kalau tidak sama bagaimana jadinya tandanya? Negatif. Ya, negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Seperti itu ya. Jadi untuk yang tandanya sama akan bernilai positif, tandanya berbeda akan bernilai negatif. Ya, sekarang kita ke operasi campuran. Kalau operasi campuran ini harus jeli ya. Seandainya ada yang dalam kurung, maka dalam kurung yang diutamakan. Tetapi seandainya ada pembagian, penjumlahan, perkalian, maka yang lebih diutamakan atau yang lebih dulu dikerjakan itu kali dan bagi. Kemudian baru tambah atau kurang ya. Kalau bohong mah singkatnya itu ini, kabataku. Kali bagi tambah kurang ya. Jadi kali dan bagi itu lebih awal dikerjakan, kemudian baru penjumlahan atau pengurangan ya. Seandainya ada perkalian dan pembagian, mana dulu yang dikerjakan? Karena pembagian dan perkalian itu sama kuat, maka yang dikerjakan adalah yang lebih awal. Jika perkalian yang lebih awal, maka perkalian yang dikerjakan lebih dulu. Jika pembagian yang lebih awal, maka pembagian dulu yang dikerjakan. Perhatikan, lihat contoh yang pertama. 2 ditambah 6 dikali 4 dikurangi 2. Nah, yang lebih awal yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. 2 ditambah 6, 8. 4 dikurangi 2, 2. Kemudian kalinya turun. 8 dikali 2 sama dengan 16. Seperti itu. Ya, jadi dalam kurung dulu yang dikerjakan. Sekarang lihat contoh yang bagian B. Ini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang lebih diutamakan, yang lebih dikerjakan lebih dahulu adalah kali dan bagi. Ya, jadi ini dulu, baru penjumlahan yang terakhir. Ya, 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4. 12-nya negatif, 3-nya positif. Tandanya sama enggak? Tidak sama kan? Kalau tidak sama, maka hasilnya negatif. Ya, negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Kemudian yang ini, 8 dikali negatif 5. Ya, 8 dikali 5 itu 40. 8-nya positif, 5-nya negatif. Positif dengan negatif berbeda tanda kan? Maka jadinya negatif ya. Kemudian tambahnya turun. Ya. Negatif 4 ditambah negatif 40 sama dengan berapa? Negatif 44. Seperti ini ya. Negatif 4 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 44 ya. Begitu, paham? Karena Bu Om sudah selesai menerangkan, Bu Om akan memberikan tugas. Tugasnya ada di LKS ya. LKS halaman 8. LKS halaman 8. Nomor 3, 4, dan 5. Ya, nomor 3, 4, dan 5. Seandainya ada kesulitan dalam mengerjakan atau seandainya ada kesulitan dalam memahami apa yang diterangkan oleh Bu Om, maka kalian bisa langsung tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke? Ya, sekian saja dari Bu Om ya. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, selalu semangat dan selalu optimis. Jangan lupa berdoa agar pandemi corona segera berakhir ya.
Sekian dari Bu Om, kurang lebihnya Bu Om minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.